Obama now. So when I talk like Obama, it becomes a different type of being. Itu seni bro, seni. Apakah Bapak bekerja di pemerintahan, Pak? Ya. Bapak, I love you, Pak. Pak, I love you. Saya sujud, Pak. Apakah Allahu Bapak Akbar, Pak. Presiden Republik Indonesia saat ini, Pak? Iya. Kita sudah bersama dengan Kristo Immanuel yang berhasil membuat saya sujud syukur. Kenapa? Membuat saya menangis. Ini punya sejarah besar di perjalanan podcast Mas. Gila lu Kristo. akhirnya ada di sini. Akhirnya. Sampai hari ini loh masih ada yang Kasih konteks. gue tuh ngasih tahu kejadian itu. Masih banyak yang tahu gue tuh gara-gara episode itu. Serius? Soalnya sampai hari ini masih Dia aja ada. belum masuk TV waktu itu kan? Belum. Abis itu lo diundang ke Enggak, dia udah Gong Show, di udah TV, viral. Udah Gong Show? Udah. Apaan lu diundang Gong Show? enggak pernah kan lo? Bukan Gong Show gila. Iya. Tonight Show. Ada yang di Net TV, Gong Show ada yang zaman acara. Kayak gitu kan, kayak Pas gitu kan. Surya waktu itu yang jadi hostnya, ya kan ya? Talent show gitu Lu kan? kesini, ada Lu maksudnya. agak ribet. Oh, iya. Nah, talent show gitu kan? Iya, talent show di Net TV. Iya makanya gue Hostnya masih Pak ingat. Komeng. Pokoknya lo tuh nelfon karena jujur gue waktu itu gue nggak tahu lagi. Gue nggak tahu. Iya. Ceritain dulu, kasih konteks dulu. Jadi waktu itu kan podcast Mas itu berempat cuman bikin audio doang. Iya. Nah kita punya segmen namanya Tell Me, telepon misteri. Ya. Kita kan? harus menebak siapa orang yang kita telepon. ini. Tiba-tiba Darto dengan idenya, Guys, Guys, ada nih, tell me. Jadi gua, Omes, Surya yang Nggak harus tahu. menebak. Ya. Nah, Dan siapa Darto kan? bridging-nya gini. Ini mentoknya podcast Mas. Masih Gak inget akan ya? bisa lagi. Ini mentok. Oh yang bener toh. Pol. Ini kita udah diakui banget. Ah masa sih toh? Iya kan? Tiba-tiba ada suara bawa bapak. coba ini aja nih. Suara bawa bapak dan kita Familiar menebaknya. Ini coba dengerin deh. Dengerin aja dulu. Apakah Bapak bekerja di pemerintahan, Pak? Ya. Bapak I love you Pak. Pak, I love you. Saya sujud Pak. Apakah Allahu Bapak Akbar Pak. Presiden Republik Indonesia saat ini, Pak? Iya. Malu. Itu mereka beneran, seneng banget. Gue liat videonya. Di studio, gini, mereka Tom. seneng banget. Sampai dia sujud. Gue nangis karena waktu itu. Aduh, walaupun sekarang nyesel. Enggak, maksudnya Nyesel karena tahu itu Kristo. Karena tahu itu Kristo. Gitu. Kirain nyesel. Enggak apa-apa. Itu tahun berapa ya? 20. 2020 19 apa 2020? 19. 19 kalau nggak salah. 19. Beliau masih jadi presiden. Masih. Iya kan? Iya benar. Kan Jadi waktu itu perasaannya kayak gila ini pencapaian tertinggi loh. Iya. Kan podcast kecil baru mulai terus dinotis sama pemimpin nomor 1 Republik Indonesia. Iya, Terus itu. Gue gimana cara ngelink ke sono coba. Nah gini. Gue jelaskan ya. Waktu itu kenapa gue percaya, kalau gue pribadi, kenapa gue percaya? Karena gue tahu, misalnya Darto kan punya anak motor, linknya kemana, stafsus, iya juga apa sih. segala macam. Oh bisa nih dia nih kayaknya nih. Anjir beneran. Udah gitu si podcast tuh pada saat itu audio podcast tuh lagi mulai berkembang. Ya, Jadi udah ya. banyak yang notice. Iya sih. Terus benar, kayaknya benar. Masuk akal sebenarnya. Pak Presiden dulu kan seneng banget turun ke anak-anak Besukan. muda segala Iya, macam iya. gitu. Grassroots. Grassroots. Iya, iya, iya. Jadi mau lah.
Malu sampai Cuma sekarang. lucu banget. Itu kalau nggak salah tapi memang gue belum seviral itu. Iya, belum. Iya, belum. Orang belum sebanyak itu yang tahu gue bisa impersonate suara Pak Jokowi kan. Bener. Jadi pas gue telepon, gila itu gue deg-degan banget tau gak sih? Gue deg-degan banget karena waktu itu Pak Darto pas telepon kayak, wah gue juga belum masuk industri kan waktu itu. Belum aja. Makanya jadi kayak pas ditelepon kayak, aduh gue deg-degan banget nih. Terus pas denger pada, wah, gila gue keringat dingin tau gak? Gila nih ibaratnya kayak anjir gue ngibulin senior-senior gitu. Ini tuh abang-abangan. Terus gue sampai di titik gila. Ini gue di titik apa ngaku gitu. Lanjut apa ngaku gitu iya, ini apa gue bohong sampai tutup telepon aja kali ya. Kasian anjir. Gimana nih ya? Tapi sih asli itu tuh. Karena miripnya minta ampun, mirip. Ya itu karena Kita kan audio doang. audio doang. Audio tuh kan sekuat itu ya. Jadi Imajinasi kan, kayak imajinasinya gila tuh langsung. Terus karena suara telepon juga tambah ngebantu. Jadi Betul. suaranya enggak, jadi ada suara efek-efek kayak loudspeaker gitu loh. Jadi suaranya Atau enggak enggaknya detail. Kan, nggak detail seperti ngobrol langsung gimana gitu. Malu. Benar. Malu. Omes. Nangis. Gue nonton videonya Allah dia nangis. Gue nonton videonya sujud nangis gila. Dia nangis, gua sujud. Gua nangis. Gua nangis. Karena dia nangis, gua sujud, dia wudhu. Berjamaah. Enggak karena kayak anjis di notis presiden tuh luar biasa loh. Proud banget di notis presiden. Ternyata banget, anjir. iya anjing. Karena waktu awal podcast Mas itu toh, benar kita waktu awal-awal tuh maksudnya seneng ya. Ada beberapa public figure juga teman-teman kita, gue dengerin lu loh. Jadi kita ada PD-nya. Iya. Waktu itu kan ada BCL, siapa. Tiba-tiba kita yang nggak nyangka juga. Yang gak nyangka tuh pada dengerin gitu. Kok lu dengerin yang public figure yang jauh dari circle terlalu kita jauh gitu. gitu buat dengerin kita. Makanya pas ini, masa sih? Si Pak Jokowi dengerin kita, bisa aja kali. Masa sih? Saya tahu gitu. Iya, saya tahu. Ternyata dia emang dengerin sebelum rapat kabinet gitu. Atau gitu emang gue telepon aja gitu. Sebenarnya bisa sebenarnya. Dan makanya itu Kristo itu cukup Berkesan nempel, buat berkesan kami. buat kita Nempel tuh. banget tuh. Pada saat itu bener dia belum seviral itu. Belum. Setelah itu baru Kristo di mana-mana dan Belum masuk hahaha juga ya? belum masuk Dan kayaknya 20 akhir. ngomongin soal itu, ada lu lagi nggak selain lu yang ada lu lagi nggak sih? Ada lu lagi gak sih yang selain lu? Ada orang lain Kan biasanya itu stand up komika. komedian. Kayaknya bukan lu doang yang bukan komika. Iya, gue doang yang Bener bukan kan? komika. Bener. Nah, kenapa itu? Nggak tahu saya juga itu. Saya juga nggak tahu. atau lu awalnya memang mau terjun stand up? Enggak, gue waktu itu pokoknya ditelepon ko Ernest karena ditawarin, lu tertarik gak masuk ke industri film? Oh. Langsung tuh. Iya, terus gara-gara Kontennya dia ngeliat sketsa-sketsa gue, terus dia bilang, lu kayak bisa nulis ya, lu bisa ngedirect gitu, lu tertarik gak untuk itu? Terus gue bilang, wah kebetulan gue emang kuliah film dan emang cita-cita gue tuh jadi sutradara dan penulis. Kuliah film? Gue kuliah film, Dia. di UMN. UMN. Terus ya udah. Spesifik ngambil jurusan film. Iya, ambil jurusan Kenapa? film Universitas Media. directing. Universitas Multimedia Nusantara. Nah, itu dia yang benar. Iya. Itu dia berarti lu kuliah Langsung. sampai lulus tuh. Sampai lulus. Lu belajar semua tentang sinematografi. Iya, Ada directing spesifik sih lagi fokusnya. nggak? Directing. Directing, fokusnya ke directing gua. Kepake. Alhamdulillah. Kepake kan kemarin film. Iya, maksudnya Tinggal yang lu meninggal. pelajarin semua kepake. Terima kasih. Apa? Yang lu pelajarin semua kepake. Ya lumayan lah. Oh. Walaupun Biar kadang kepake. agak bengong. Orang gue gak belajar, apa yang mau gue Belajar ya? apa yang gue Pantesan. pakai orang gue belajar. Oh gitu caranya bang, nih apa nih bang, nih lampu bang. Oh iya. Dia learning By doing. Karena hanya dia di kursinya ada tulisan Sutradarto. Keren. Gue tuh nama gue gak bisa digituin ya. Gak bisa. Panutan gue tuh Ronaldisco. Ronaldisco. Dia nggak tahu. Lu gak tau Ronaldisco? Nggak tahu. Ronald Surapraja dulu Nggak punya tahu. Dia nggak tahu. alter ego namanya Ronaldisco. Dia bawain lagu-lagu disco. Tong 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 Ya, tong nggak tong usah tong tong. deh. Tahu anjir. Oke. Kang Ronald ini apa? Extravaganza. Iya, Extravaganza. Iya. Oh iya, Dia DJ punya- doi. Bukan DJ, Bukan. dia punya apa ya? Project musiknya dia, solonya dia namanya Ronaldisco. Itu. Tahu gue. Bawain lagu-lagu Lagu new disco. wave, disco gitu. Itu, anjir. Abis itu bawain lagu rock jadi Rocknal. Gitu. Terus punya motor Ronald Enfield.
Oh, punya peternakan? Ronald Bebek. Asik. Punya fast food, restoran fast food. McDonald. McDonald. Bapak-bapak sekalian. Iya. Ya udah enjoy aja bro. Losin aja. Tapi kan gue jujur ngelihat dia pas awal-awal film perdana, film ya, gue aktor dulu kan, lu sebagai nggak directing dulu kan? Iya, aktor dulu. Aktor dulu di yang Netflix apa? Big Four. Big Four, cakep deh. Bagus deh. Itu perdana lu kan? Iya. Ya, Gila sih dia. cakep banget. Gua Asli. juga nonton. Terima kasih. Alhamdulillah. Udah gitu aja. Gue kira ada lanjutannya, lo mau bawa kemana nih? Lo apa, belajar acting di mana? Sama siapa? Yang gue mau tahu ya, setahu gue ya nggak semua anak diperbolehkan mengambil jurusan terutama kesenian. Iya benar. Bener kan? Berarti lu ada keturunan atau apa, Nggak bokap ada. nyokap, kok bisa diizinin? Nah itu gue juga apa ya, negonya sih agak lama. Oh iya? Iya, karena bokap nyokap tuh, bokap sih terutama punya pandangan terhadap industri kreatif tuh buruk. Seperti ya, masa sama depannya bapak-bapak orang gitu ya, zaman dulu ya, pada benar-benar. biasanya. Iya, Kolot kayak- banget beliau. Ya nggak banget sih, cuman maksudnya ngelihat kayak nanti kamu cerai gitu. Wow, bisa jawaban. Maksudnya ibaratnya kasar gitu. Orang tuh nanti narkoba dulu, Iya, apa langsung cerai gitu. Maksudnya Nanti kamu mabok-mabokan. Nanti hati-hati ke narkoba gitu, cerai. Ya enggak, maksudnya tuh bukan. Lu juga nggak salah sih. Enggak, dia juga terlalu Enggak, kenapa harus ada urutannya? Orang mah narkoba dulu baru cerai. Emang gara-gara narkoba dia jadi cerai? Iya, yang aneh juga. Kan ada juga yang gara-gara cerai jadi narkoba. Diksi dia juga. Enggak, minimal gini. Enggak, nanti kan pergaulannya bebas. Nah kayak gitu, biasanya kan Terus- orang mikir orang tua, wah Sama itu ini narkoba. biasanya kalau orang tua tuh pasti masalah masa depan. Nah, kalau gue Nggak mikirnya settle, itu, nggak kan naik settle, turun. nggak punya jaminan gitu. Kalau di industri kan. Tapi beneran maksudnya. Bokap, bisnis. Bokap bekerja di Perusahaan. cuman cita-citanya menjadi Profesional berarti ya? businessman. Iya, profesional. Nyokap? Nah, nyokap tuh ibu rumah Rumah tangga. tangga. Tapi bokap tuh kayak punya cita-cita, kayaknya gue pengen anak gue jadi businessman. Karena bokap tuh baca buku tuh banyak banget, buku-buku bisnis gitu. Nah, terus tiap kali habis baca buku, selalu diajarinnya ke gue. Jadi kayak, Kamu tuh harus begini. gue di rumah dipanggilnya bro. Bro. Sama bokap, sama asik. nyokap, sama adek. Oh ya? Pokoknya di rumah dipanggilnya bro. Jadi kadang kalau bokap gue baru habis baca buku, selalu kayak malam nih, bro. Sini duduk. Anjay. Papa baru belajar. Terus gue, Serius. gitu. Ada gue ingat apa bukunya Blink, tau gak Blink? Blink. Ada Blink, BLING. BLINK. Oh Blink. Iya kayak gitu. Tentang, ya itu kayak, apa ya namanya, micro Organisme? Micro, lagi-lagi Micromanagement? Influencer? Micromanagement. Micromanagement. Bukan micro influencer bukan. Nano, lebih ke nano influencer. Micronal. Disco. Tadi udah lewat. Udah lewat, Pak. Udah lewat. Udah ketemu micromanagement. Ya kayak gitu lah. Pokoknya jadi kayak gimana caranya dari micromanaging hal-hal kecil-kecil. Jadi sesuatu yang besar. Bisa jadi besar gitu-gitu. Karena intinya kalau lu mau manage sesuatu yang besar harus dari yang yang kecil-kecil dulu gitu-gitu. Bahkan gue dari SMP tuh udah diikutin kayak kelas bisnis gitu. Oh iya? Serius? Lo tau Bong Chandra gak? Pernah denger? Tahu. Nah, itu gue diajarin, dimasukin ke kelas. Iya, SMP kelas 3. SMP kelas 3. Bong Chandra School of Billionaire, inget banget gue namanya. Terus lu ada kayak nempel apa nggak gitu? dari kelas itu? Enggak. Nah, tiap orang berbeda-beda. Beda-beda. Ya, itu Enggak, memang tapi yang nempel ada ding. Public speakingnya. Oh. Jadi ada bagian bisnisnya, ada public speakingnya. Nah, public speaking itu ngebantu gue banget sih. Oh ya? Untuk terutama pas mulai masuk kuliah, terus akhirnya masuk ke pas jadi content creator dan segala macam. Jadi kalau dipanggil jadi pembicara apa tuh, menurut gue bekal besarnya tuh dari Bantu situ. banget public speakingnya ya. Gitu. Tapi maksudnya kalau berarti kan memang nggak ada sebenarnya seninya darah seni, Nggak ada. emang suka aja. Nggak gitu. ada. Makanya awalnya nggak boleh, akhirnya dibolehinnya. Ya udah kamu boleh kuliah, tapi nggak boleh kuliah jadi aktor, tapi bolehnya kuliah jadi sutradara. Oh dengan Gitu. dia berpikir bahwa kalau sutradara Tetap itu berbisnis. masih ada bisnisnya gitu. Ya gitu. Mungkin bisa jadi produser juga nantinya. Pas lu gitu. jadi main film itu Big Four gimana dong? Ya udah terlanjur gimana? Ya udahlah gitu ya. ya sudah gimana? Terus bagus Kan yang lagi. penting kuliahnya udah kuliah sutradara gitu. Iya, iya. Kalau jadi main film aktor ya udah gitu. Apa yang membuat lu tiba-tiba lu dijejelin bisnis, ekonomi, segala macam dari kecil, tiba-tiba enggak.
jiwa gue Asik. di seni. Seni, bro. Pasti kan ada turning point-nya tuh. Asik. Gue Wih, gila aktor. Gue sujud syukur lagi nih. Semua sujud syukur. Oh, iya. Sebenarnya gara-gara bokap gue juga. Lah gimana sih? Gara-gara bokap gue tuh ngejejelin gue film dari gue kecil. Oh. Gue tuh udah nonton di bioskop tuh dari umur 4-5 tahun gitu. Itu tuh gue udah pertama kali nonton bioskop gitu. Jadi gue dari kecil tuh udah terbiasa sama film. Film-film warkop. Film enggak dong. Yang di pantai-pantai itu. Enggak. Film apa yang lu paling inget berkesan buat lu? Film paling berkesan Tarzan. Tarzan nama petualangan seri. Tarzan biasa ya. Siapa tahu Belum, keren belum, maksud gua. belum, biasa. Oh, Tarzan X Story. Ada tuh Tarzan X Avenger. Ya siapa tahu kolaborasi. Tarzan X-Men. Gitu. Tarzan Kolaborasi. Kan zaman Tarzan kolaborasi. X-Men tuh Iya, gimana jadi ya Tarzan filmnya? tapi Iya, gitu. Oh, ada logonya. Kalau Tarzan Extravaganza Bisa. Ada Ami. Ada Ronald lagi tadi. Disco nggak ada Ronaldnya. Ada Ronald lagi. Tarzan Sri Mulat. Iya, bener. Benar. Pusing banget ya agak panjang percabangannya. Nonton Iya. Tarzan itu yang paling lu inget. Ingat karena Tarzan yang mana? Tarzan Benyamin. bukan Tarzan Disney yang kartun. Oh, Tarzan itu. Bagus Dari itu. tadi bikinnya Gua kira karena Tarzan mana sih? manusia maksudnya. Ada yang film Tarzan. Emang ada film Tarzan orang? Ada. Kartunnya Itu jadul banget kayaknya. Dulu. Oh Dulu iya banget. ada. Oh gue baru Mary tahu. Jane, come here. Itu Tarzan X lagi tadi. Kok Mary Jane? Kok Spider-Man? Siapa? Jen. Spider-Man. Spider-Man. Mary Jane, come here. Begini sini. Begini. Mary Jane. Hasanah perfilm. Itu kan kolaborasi Tarzan Spider-Man. Tarzan X Tarzan Spider-Man. X Spider-Man. Tarzan X Spider-Man. Oh Tarzan kartun tapi emang itu bagus. Sama petualangan Sherina itu gue Oh, sampai nempel punya dulu ya. CD-nya waktu itu. Wah gue suka banget tuh film. Pengen banget makanya gue bikin musikal one day. Keren. Oh, amin. Tapi dari sutradara, dari directing kan, gue yakin nih karena udah dijejelin bisnis lama-lama juga nanti semakin bertambah Membisniskan umurnya ini. lu, tiba-tiba lu running bisnisnya Ya, juga kayaknya. Amin semoga gue juga tidak menolak lah. Tidak menolak. Iya, lu punya bioskop. Oh, bioskop. Kan bisnis. Ya, Amusement park, amusement park. Wah. Gila punya Dufan. Kayak kita belum punya Disneyland sendiri tau. Ya. Ada bentar lagi Cipungland. Iya benar. Roller Lu coaster. nggak tahu Cipungland Iya, ada. bener. Roller coaster Cipung gitu. Iya, pokoknya Cipungland ada. Ya, ada gue nggak tahu. Ada ini enggak? Ada, Baca berita bro, Cipungland. Berarti bakal ada wahana rumah Mary. Ada. Pas masuk. Jadi miring. Hello. Katanya. Bukan rumah miring, tapi rumah miring. Padahal rumah miring ini rumah Apa? Mary. Hiburannya apa? Ada Kok Mary semua? Ada foto-fotonya Mary di situ. Ada Cipungland. Ada. Ada meet and greet anjir. Ada Mary. Ada di karantina. Ayo lagi. Ya berapa jam tuh ada di situ? Per 10 orang ya maksudnya per 10 orang ya. Nanti ada yang putaran gede tuh. Biang Balala. Yang balala. Balala. Lu tahu banget sih. Balala. Hah? Lu tahu banget. Kan gue warga Andara. Lu investor ya? Lu investor. Sobat Ih, tahu dia. Cuman maksudnya Dari dulu kan berjuang bersama. Iya, Besti bareng. Nah, baik lagi tadi. Udah nambah lagi. Udah nambah lagi. Temelin mulu, Udah ditemelin nambah mulu. lagi. Tapi sekarang kan aktor udah, direct udah, lebih nyaman mana? Konten kreator juga kan? Konten kreator Lu udah solid udah, banget ya jadi konten awalnya. kreator. Yang Gua gede sih- konten kreator ya? Iya. Iya. Ya kan Brand? Emang masih sekarang, sampai sekarang masih itu? Nah tapi bener loh, sekarang nggak terlalu. Nggak terlalu kan? Dropnya jauh banget dibanding 2020 ya. Iya Dropnya lah. jauh banget. Iya. Secara engagement juga jauh lebih drop. Secara Brand juga jauh lebih drop. Kayak sekarang brand udah mulai pindah ke mikro, nano gitu ya. Iya. Jadi Sama mendingan memang- banyak banget sekalian gitu. Betul. Sama emang perputarannya kan konten kreator cukup banyak Cepet, ya. bener. Kalau kita ngomongin aktor mungkin ya, sepenglihatan gue selama beberapa lama ini. TV personality mungkin ya, lebih sedikit perputarannya. Ya, ya, konten ya. kreator kan lu bisa di rumah Cepet bikin banget. sendiri. Di rumah bikin sendiri, gak perlu berangkat Ada yang baru, casting. ada yang baru, ada yang Iya, baru Gak gitu perlu pasti. berangkat Iya. casting. Iya, iya. Kalau TV kan cuma berapa, PH berapa, mungkin seperti itu ya. Jadi Agak perputarannya lebih- cepet. Lebih susah, jujur. Dan lu kan Tapi terkenal. kalau lebih happy sih gue lebih di film memang Di film happy. just- ya. Happy banget gue di film. Apa yang bikin lo happy ngedirect? Ngedirect tuh happy-nya gara-gara isi kepala gue akhirnya ke-translate gitu. Kadang suka mimpi di apa sih? Beyond otak lo. Iya,
Jujur. Maksudnya agak suka mimpi di siang bolong gitu loh. Kayak lagi nyetir suka ngebayangin, wah keren ya kayak gini ya gitu. Terus tiba-tiba ngelihat secara langsung jadi gitu. Nah itu tuh happy banget gue. Ditinggal meninggal. Yes. Tinggal meninggal juga kan menurut gua tidak bukan film Indonesia Pada umumnya menurut gua. Berani loh dia. Iya makanya itunya bionnya dia aja itu gua bilang anjir sih. Keren sih. Gue nonton di OTT. Tapi Terima kasih. itu menurut lo termasuk salah satu sinias bro ngobrol sama. Anjay. Itu termasuk salah satu tidak ada bebannya karya pertama nggak? Karena lu Iya nggak punya sih. benchmark kan? Bener. Bikin aja. Bener, Ntar bener. karya kedua, anjir, ntar Iya, banyak puyeng. ininya, ada itunya, ada ini, bener nggak? Iya. Gue selalu ditanyain, lu film berikutnya apa toh? Gue kayak, aduh gue nggak tahu. Masih kayak jadi banyak pertimbangan banget gitu loh. Kayak aduh bikin apa lagi ya gitu. Kayak lebih takut jadinya. Iya kan? Itu, pusing. bro. Kok lu gak takut toh bikin langsung film kedua, ketiga gitu gak ada takutnya Ya lu? ada tawaran, kan rumah gue menanti genteng, gimana? Gue lebih takut anak-anak gue kehujanan daripada... Gak ada takut gak mikirin, aduh kalau Kristo kan, bikin apa lagi ya? Ditanya gitu, ayo kan mikir gitu, apa ya bikin sesuatu yang Foto bagus. update terbaru nggak? Apa? Rumah dia Jaga Karsa udah laku, sekarang dia tinggal di shelter. Enggak. Iya, dia lagi bangun belum beres. Yang ditinggalin udah laku. Udah di shelter. Iya, aman. Tapi sebagai aktor, lu juga kan, gue ngeliat waktu itu Big Four, gue bilang, anjing ini untuk perdana, lu dapat peran segitu besarnya, dan lu maininnya tuh kayak udah Ya. biasa acting gitu. Itu Alhamdulillah. emang lu ada belajar dulu, kan di UMN nggak ada pelajaran itu dong? Atau karena udah biasa content creator? Temen gue nih, film pertama, jadi mayat. Jadi mayatnya gerak, tolol. Film apaan? Film gua itu. Salah lo kenapa mayat lo gerak? Kan mayat masih hidup. Mana ada mayat masih hidup? Zombie. Mayat masih hidup. Mayat masih hidup. Kalau gue pas kuliah memang suka main film pendek. Oh. Dari kuliah suka main film pendek. Jadi anak Sama Gue gampar lo ya. Gue tau otak lo. Film pendek. Kamera di bawah. sama iya. Ya sama itu benar. Berarti ada point of view gini. Shotnya. Jatuhnya film tinggi kalau itu sih. Wah tinggi banget ya. Ini point of view-nya baru. Astaga. Di film pendek terus sama gue suka ikut teater. pantas. Oh, udah ada basicnya dia. Dan Teater. kalau yang gue tahu, lu ngefans sama Tora. Iya. Segitu ngefans sama Tora. Wah gue kecil ngefans banget sama gue sampai dulu ngomongnya Om Tora gara-gara ngeliat dia kan kayak Om gitu ya. Emang harusnya lu ngomong Ya, Sekarang kakek-kakek dia udah punya cucu. Makanya sih gue panggilnya Pak Tora, gue bilangnya gitu doang sekarang. Jadi Oh itu Pak ada Tora gitu. foto-foto lu Iya, ada juga tuh. fotonya Nah itu gue pas kecil tuh. Ya, Bekas masa gua kecil. bilang, Bekas kecil gitu. Pas kecil, pas kecil. Itu lu datang ke Trans Sama Tora, itu ya? Ini Trans Net nih. Apa namanya? Operet Bobo. Operet Pika Kuro. Apa tuh? Di Pika Pika Kuro. Gak tau? Nggak tahu. Wah beda angka. Beda angkatan nih. Ya kayaknya gue pas kecil kalian udah Iya. tua banget sih udah. Nah, kita udah 60 dengerin kali. Ronaldisco waktu itu. Bahas lagi, balik lagi. Ronaldisco. Oh lu tuh ngefans banget sama Tora Sudiro. Fans banget. Karena Gara-gara Berarti satu Extravaganza. karakter sama. Oh karena Extravaganza. Gara-gara Extravaganza. Gue kecil nonton Extravaganza. Oh lu dia dong. Nah, iya makanya. Gua juga ngefans sama Tora Sudiro sampai sekarang. Oh Dan ya? Tora tiap kesini gue selalu ngomong, bintang tamu showcase mas, gue masih ngefans sama lu sampai sekarang, sampai detik ini. Dan patokan gue, fashion apa segala macam Tora Sudiro. Oh. Karena gue ngefans banget sama, jadi bedanya gitu kali ya. Gue nonton dia, gue ngefans, tiba-tiba Main jadi bareng. temen duluan main bareng. Wah, itu gimana ya gila, rasanya? Toh. Gila. Dan makanya gue tahu nih, sekarakter. Siapa? Gue dia, karena ngefansnya sama Tora. Tora itu kan mainnya mimik. Oh benar. Makanya dia di Big Four lihat lebar, luas. Iya. Tora Sudiro kan terkenalnya Jim Carrey Indonesia. Itu. Gue tuh Bener kan? ngefans banget sama Jim Carrey. Dan gue suka banget sama Pak Tora gara-gara Pak Tora tuh kayak Jim Carrey Indonesia. Iya, asli. Nah, kenapa Sebentar, tos-tos sama gue? Aneh banget gue. Bentar, harus ada yang gue lurusin. Ada temen gue senyum-senyum. Pas gue ngomong, jago mimik. Ya gue main mimik. Gue ketawa dong. Kenapa sih gue gak boleh ketawa? Kan itu cuma ada di otakku. Emang Omes menurut gue, dulu kan Omes juara, menang, masuk Extravaganza dari apa?
Pencarian bakat. Pencarian bakat kan. Kampus Extravaganza. Kampus Extravaganza. Gue sempet nanya, kenapa si Omes yang menang ya? Karena dia jago main mimik. Pas gue kenal memang dia jago main mimik. Belum ya, ini in-jokes internal. Maaf ya. Gue gak ngomong. Enggak, emang benar. Iya, benar. Emang dia jago main mimik. Bener, dia act out gitu, ekspresi. Dan lu kalau main mimik tuh pakai sampai tangan gitu-gitu ya. Sampai tangan tuh Semua luas. Semua luas. luas main. ya. Karena basic kita sama, gue teater juga dulu. Gue gak SMA sejago itu gua main teater. mimik sih, cuman ya gimana? Oh, masih teater. Emang iya? Mau belajar? Ambil gini lagi. Mau belajar. Mau belajar? Deketin om-om gitu. Ya kan semua orang beda-beda. Iya bener. Ada yang jago di pendalaman karakter. Iya. Cuma kalau buat gue komedi itu salah satu yang gue tekunin ya itu. Main gestur. Langsung ganti. Gestur. Ekspresi dan gestur. Gestur. Lebar Ekspresi dan luas. Iya, Dulu tuh Apalagi kalau- Extravaganza BG ya? Bukan yang kampus. Bukan. Gue kampus Extravaganza lolos jadi pemain Extravaganza. Kampus Extravaganza tuh ada acaranya juga? Ada. Oh, ada acara di TV-nya. Pencarian bakat. Untuk dapetin anggota-anggota baru Iya, Extravaganza. Gitu. Beneran gua, Kristo, gua dari ngantri ribuan orang gua. Wow. Dari subuh pagi-pagi ngantri, diceng-cengin orang sama juri yang gue juga nggak tahu siapa jurinya sampai masuk ke juri Extravaganzanya Ronald, Indra Birowo, almarhum Ria Irawan dulu. Terus masuk, menang. Nah itu perasaan gue. Wah gila itu gimana rasanya bisa main sama idola gua, Patora ya? Ih. Iya, gue ngefans sama Extravaganza, terutama Tora Sudiro. Tapi sekarang kan lu udah sering bersinggungan dong sama Tora. Iya, ya nggak sering-sering banget. Cuman kalau ketemu tuh tetap Masih starstruck. Iya, ndredeg gitu kayak, wah gila ini. Kayak inner child gue beri kayak jadi anak kecil lagi. Setiap ketemu Patora tuh kayak, anjir gue jadi kayak anak kecil lagi gitu. Langsung inget masa-masa nonton Patora di Extravaganza. Pas kecil, aduh gila ngefans Gue banget gue sama dia. sekarang kan masih sering ketemu, San Mori bareng, prediksi kemana-mana. Gue tuh masih gitu loh, mendeklarkan. Gue tuh ngefans banget. Iya ya, masih ngeliat dia kayak, Jijik. Dari apa sih? Bener, gue ngefans sama lu. iya sih jujur, gila tuh orang keren banget. Gue ngefans sama dia, sama Joe Taslim. Gila Joe Taslim gue juga sampai sekarang kalau ketemu kayak, Starstruck. wah lu ganteng banget ya gitu. Serius ganteng banget tuh orang, udah bener. Iya, keren. Auranya ya, auranya. Iya, lu pernah megang rahangnya gak? Ngapain? Ngapain gue megang Emang lu pernah? Enggak juga sih, cuman Enggak, gue kaget kalau misalnya lu pernah gitu ya. Mas Jo. kayak kebayang tapi maksudnya kayak, wah anjir tebel dah kayaknya gitu. Nah sekarang lu mau gak megang itu rahangnya dia? Gak apa-apa gak usah, it's okay, aman. Gue juga bisa bayangin kok, bisa bayangin. Agak geradak sih tapi gak apa-apa. Lo Tapi ngefans sama enak Tora gitu. kan? Iya ngefans. Kapan terakhir kali ketemu Tora Sudiro? Oh my god. Anjing, Udah sebel lama banget sih, permainan kayak ini. tahun lalu. Nanya doang. Enggak kemana-mana ya ternyata. Itu doang. Iya. Tapi dia tuh berarti multitalenta. Amin. Acting bisa. Directing bisa. Script writing dong. Script writing bisa. Tapi yang paling utama awal impersonate. Impersonate. Yes. Nah lu kayak impersonate itu belajar dari sendiri aja, iseng. Lu Karena punya teman apa di rumah gimana sih? ya itu kayaknya gara-gara itu. tapi gara-gara suka ini bercanda di kelas. Oke. Jadi suka niruin guru. Biasa kan ya, kayak awalnya tuh niruin guru gitu. Terus awalnya dari niruin guru, terus ngelihat di YouTube tuh, itu YouTube awal-awal tuh. YouTube pas baru keluar lah. Terus ngelihat ada video, dulu kayak Extravaganzanya luar, SNL namanya. Live. Oh, Saturday Night Live. Nah, gue nontonin SNL di YouTube, terus suka ada kayak impersonate. siapa Dana Carvey, Ya. Eddie Murphy, terus Jim Carrey juga di Living Colors ya. Ya itulah pokoknya. Nah, ngelihat mereka tuh impersonate. Terus kayak, apaan nih? Terus habis itu gue ngeliat juga behind the scene ngisi suara. Dari situ akhirnya gue, oh ini namanya impersonate. Jadinya gue belajar dari YouTube aja gitu. Dan itu Tuh. tekniknya kalau nggak salah susah kan? Lumayan karena kita jadi harus ngeliat pattern kan. Kayak orang kalau ngomong tuh kayak gimana gitu. Oh patternnya gini. Jadi gue ikutin patternnya karena in real life-nya orangnya nggak selalu ngomong kayak gitu. Yeah. Cuman kita ikutin pattern itu supaya orang langsung nge-connect kok. Oh kayak cara ngomongnya kayak gini nih dia gitu. Nah itu tuh susahnya di bagian situ. Sama nyari Tone suaranya. Tone suaranya bener. Karena ada beberapa orang yang suaranya
tone-nya tuh beda. Jadi mau sampai kapanpun gue belajar nggak akan dapet karena memang tone-nya beda gitu. Oh. Gitu. Nah kayak suara Pak Jokowi itu Tone-nya dapet. Bass Mario rendah. Teguh. Mario Teguh dapet. Jadi kayak suara-suara yang pecah-pecah berat, nah itu gue tuh dapet tuh. Oh. Kayak Pak Jokowi, Mario Teguh. Soalnya kalau dia dari suara aja hebat kan menurut gua beberapa impersonator Indonesia tuh ada beberapa ya. Lu, Gilang Dirga, Rina Nose. Lu salah satu yang menurut gua dari vokalnya aja sudah kuat. Iya. Dan biasanya yang Gilang Dirga juga, Rina Nose juga. Dan biasanya pasti suaranya bagus. Bisa nyanyi ya? Nyanyi ya? Bisa Nyanyi bernyanyi bagus ya? karena udah tahu tonasi minimal nggak fales. Iya. Kan bisa nyanyi itu orang ada yang nggak bisa nyanyi banget fales gitu. Sama ujung-ujungnya penguatnya itu adalah busana. Oh, iya maksudnya Fashion fashion. Kalau udah jadi ini orang Pojok busana. tadinya Dengar pojok busana, ditanggepin dulu dong. Iya. Pojok busana. main mimik. Maksud gue gitu. Karena dengan suara udah 50%, dari fashionnya nambah 20%, 30%. Soalnya dulu, pakai gue ngeliat lu ya, anjir sama. Gue impersonator juga dulu. Oh, di Extravaganza? Iya. Dia pernah si Hidayat ya, lo pernah ngimpersonate? Hidayat. Dia mempersonate itu kita juga gak tahu bener apa salah. Masalahnya nggak siapa? ada. Aku jadi Hidayat. Oh. Bahkan gak ada nama depannya gitu. Si loh namanya si. Taufik ya? Taufik Hidayat doang. Gue pernah yang paling di Extravaganza dulu Wawan Secang. Oh, itu Wawan Secang. Gak ada. Gak ada. Kameramen. Ya Allah. Wawan Secang. Gue dulu dalemin juga sama Gilang. Kayak gitu persis. Lihat SNL apa segala macam. Cuman gue dulu pernah kena kasus. Di situ lo gue berhenti untuk ngomong apa. Ya gue ngomong sama janji diri sendiri. Ngomong sama janji diri sendiri. Iya. Gue janji sama diri sendiri. Ya janji sama diri sendiri gue gak akan impersonate lagi. Oh, karena Ada kena satu kasus. Iya dulu. Rame. Oh iya? pas Zaman ini belum nih. viral lagi. Kalau itu viral lebih gede lagi kali ya. Oh iya. Tapi minta maaf. Tapi lu aman ya? Kalau lu aman ya? Ntar mau nanya dong nanti ya. Nanti. Nah, boleh. Gue sampai datengin Lu aman satu-satu. Gua Pernah ada gak yang... seinget gue sih setahu gue sejauh ini aman ya. Oh. Tapi Pernah, menurut gue yang ntar ya. sekarang memang lebih lebih terbuka kayaknya. Iya. Dengan media sosial sekarang yang lebih luas kan nggak cuma 1-2. Kalau dulu kan medianya cuma media mainstream TV. Iya. Semua tertuju ke situ dar. Karakter terakhir yang bisa, lo bisa siapa? Karakter terakhir Yang gua paling bisa- lo bisa kuasai, yang Nah. paling yang terakhir. Tadi kan pertanyaan lu ada nggak orang yang tersinggung? Gue pernah justru pas gue impersonate pendukungnya marah-marah. Loh? Tapi orangnya santai. Orangnya gak kenal gue kayaknya bahkan. Pendukungnya marah-marah. Gue impersonate Pak Jokowi. Terus tiba-tiba komen gue rame pada curang yang di impersonate Pak Jokowi doang. Pak Prabowo gak di impersonate. Karena waktu itu pas lagi Pilpres. Pilpres yang sebelumnya. Terus gue kayak, bukannya pilih-pilih, gak bisa. Orang mikirnya kayak, kamu sengaja kamu ya. Kayak, gue gitu sih. Emang gak bisa. Jadi gue dimarahin. Emang gak bisa. Gak bisa. Nah yang Tapi lu baru bilang waktu itu bisa. kan, tenang, enggak, ntar juga temenan gitu, enggak gitu. Singgok. Tolol. Visioner. Iya. Visioner Kristo. Karena dia udah tahu. Iya. Nah pas udah temenan bisa sekarang. Gitu ya kan. Enggak. Tapi maksudnya beneran. Yang udah. Kenapa sih? Kok nyolek-nyolek? Nggak ada karir yang dipertaruhkan. Asal Gimana aja aja dari plak. tadi, biarin Iya. aja dia. Ya kan? Emang semua temenan maksud iya. gua. Akhirnya ngulik dan bisa nih Pak Bro. Iya bisa. Coba Misalnya, tes dong. Kita harus jadi negara yang kuat. Gitu. Kira-kira begitu. Gila. Gila kok. Gila. Nah, ya. Yang nonton, ini seni ini. Seni nih. Gak bisa semua orang kayak begini. Gila. Berarti lu, itu tuh harus pendalaman karakter. Lu Dengerin harus berkali-kali gitu ya? Berkali-kali. Iya dengan berkali-kali. Jadi pidatonya tuh gue dengerin, oh begini suaranya begini gitu. Tonnya segini. Ngulik ya dia, ngulik ya. Gila. Iya emang gitu. Karena ya hobi aja, hobi. Hah? Enggak, lu gak punya yang lain, itu kegiatan yang lain yang... Lu kenapa sih gak suka banget gue kegiatannya? Kelihatan tahu. Suka kenapa sih? Gua Itu kan seni. unik aja, gue kayak anjing dia ngulik banget dan niat banget gitu. Ini dia juga bakat terpendam ada suara babi. Nah tuh udah itu. Ini kan suara anjing ya, suara anjing. Nah itu suara anjing tuh. Suara monyet. Nah tuh. Itu suara monyet. Dia suara babi, anjing, monyet bisa. Oh jago ya. Coba kan biasanya kalau orang impersonate tuh bisa ngejelasin perjalanan suaranya dari sini
Kalau Pak ini tuh berarti agak seret jadi ini. Ya. Nah itu lu bisa jelasin. Kayak Obama sama Pak Jokowi itu sebenarnya orang yang sama. Oh. Kok bisa tau? Karena mereka itu, lu nggak tahu teori konspirasinya? Enggak. Apa maksudnya secara pola, Pak Jokowi itu basically Obama Indonesia gitu. Jadi secara suara bedanya, kalau Pak Jokowi itu respi di sini, ya segini. Apa respi? Kayak ada serak-serak iya, gitu. iya. Tapi jadi secara tenggorokan tuh ditekan ke bawah. Sedangkan kalau misalnya Obama itu tenggorokannya diginiin. Tapi temponya mirip-mirip. Jadi kayak misalnya Pak Jokowi ngomongnya kayak, ya hari ini kita akan mencari bakat yang terbaik gitu ya. Misalnya jadi kayak set. Nah, mengayun. Dari sini, dari suara Pak Jokowi, lidahnya tinggal dinaikin pelan-pelan, ntar berubah jadi Obama. Misalnya, ya Pak Jokowi, Pak Obama, well Obama now. So when I talk like Obama, it becomes a different type of me. Itu seni bro, seni. Nggak. Gua gak malu sujud syukur. Keren banget tuh. Lidahnya dinaikin tuh gimana sih? Ya, jadi lidahnya tuh gini, jadi gini, jadi kayak gini. Gimana tuh? Coba bisa. Jago main mimik, jago main lidah. Sempurna. Jago main gestur ya kan. Bapak-bapak banget. Tapi itu ya bener, itu tuh seni. Seni. Ini Canggih. tuh susah teman-teman. Susah lah. Dan pasti tujuannya bukan untuk apa ya, seni. Ya, itu ya. art Iya, emang gitu. art gitu, berkesenian. Tujuannya justru, nih percaya nggak, ini pernah gue omongin juga. Ketika seseorang mengimpersonate seseorang, berarti orang itu harus bener-bener tahu. Ya. Dan berarti bisa antara mengenal lebih jauh, karena kan karakter semuanya tuh ketahuan. Iya, Apalagi kalau sampai dandanan kan, sampai gestur aja kayak gimana. Berarti kan itu seni, berarti. Iya. Justru mengagumi dan mengagungkan bukan Ya. menghina kan. Ya. Betul, justru gua respect, makanya gua bisa. Ya. Contoh, lu kan aktor, impersonator. Sebetulnya aktor juga sama. Kalau udah bawain biopik apa segala macam. Ya, film. Reza Rahadian, Oh iya. B.J. Habibie. BJ Habibie. Itu dia bagus banget sih. Sampai jalannya, Iya. bajunya sampai ngomong, Ainun, aduh nangis gua. Desta jadi Dono. Desa ya. Iya, Iya, itu bagus juga. impersonate juga, sampai ke suaranya juga. Vino jadi Kasino, Wah. Tora jadi Indro. Semua dia mah ya. Kenapa? Ronald jadi disco. Enggak. Ronald nggak jadi disco. Ronald disco. Ya maksud gua kan itu. Ronald jadi disco. Impersonate itu lu berarti harus Gue respect banget sama disco. Gitu dia. harus bener-bener meneliti. Iya benar. Keren tuh gila. Kalau lu berapa bersaudara sih tuh? Iya. Gue udah Sama-sama tuh. Oh Kristo. Dua. Ade atau kakak? Ade, gue punya ade. Ade. Paling Di gede. dunia seni juga? Enggak, dia periklanan. Oh. Dia sekarang kerja di agensi. Cewek. Cewek. Tapi se absurd lu juga karena gue nilai sih dia cukup absurd ya. Agak planet dia nih. Agak planet juga karena dia ya dengerinnya kalau dengerin bocah dia bocah nanas sejati dia. Ya, gue bocah nanas. Lo Bang. bocah nanas? Bocah Oh nanas. pantas nyambung sama Pican. Wah, gue happy Nah, banget pas ketemu sama Abah Pican. Terus pas pulang dari sini, Tok gue anterin aja Tok. Gue, jangan Bah. Gak apa-apa ayo biar sambil ngobrol. Pas ngobrol di jalan gue kayak, anjir ada yang nyambung sama gue ya. Gitu. Absurd dia, Pas pasti. ngobrol tuh gue, anjir gue bisa nyambung ya gitu. Karena gue kalau bercanda sama temen, kalau udah gak nyambung, gue langsung kayak, udah kayak gue jangan bercanda lagi deh gitu. Ada Gak enak. benernya. Kayak nggak masuk deh. Iya, nah soalnya gue kalau bercanda tuh suka tiba-tiba menghayal terus kemana-mana gitu. Kartun kan kartun kan bercandanya kartun banget Nah kan. gue gitu banget. Oh, Bahkan iya. sebelum ada istilah giting, gue udah giting. Dari kecil gue parah. Gue Masa dari kecil? Parah, dari kecil gue ada orang bercanda apa. Misalnya orang ngomong apa tuh gue bercanda tuh kayak, iya ntar kan misalnya orangnya naik awan kan ya gitu. Tapi itu udah SMP gitu. Kayak, SMP udah naik, maksudnya masih naik Ngelem awan. kali lo kayaknya ngelem dah. Kayaknya sih feeling gue ya. Mungkin di balik buku bling itu ada lem. Ada lemnya ya. Yang lu gak sadar. Tapi lu Kristo, Darto, duet deh. Bikin film
Kan ada tuh siapa? Aduh, keren bentar. Tuh, lu gak keren beneran. Lu sih keren beneran. Keren beneran. Sama siapa yang sutradara Indonesia berdua? Maaf ya, ini nih. Masyarakat Iya. ini bukan gak Keram sopan. beneran, Tapi ya. emang Keram ini keram ketarik. Lu gue ini dorong gak? Udah, aman. Udah normal bentar lagi nih. 3, 2, 1. Ngapain diedit? Cuma biasa aja. Kan gak ada untuk apa? Ngapain diedit Gok, aja? mereka berdua harusnya kolaborasi bikin film. Sekarakter tuh, Chris Kan ada Darto. Mo Brothers, Timo Kimo kita. Nah, To Mo Brothers. Yo. Ya kan, Mo Brothers, To Brothers. Lu bawa ini ke Ernest sebagai kan lu bagian dari H kan. iya. Pasti ditolak sama Ernest. Jangan toh. The Toto. Ya, The Toto. The Toto. Itu diberakin gitu. Iya. Diberakin. Toto. The Toto. Kenapa lu tiba-tiba menyarankan Gue yakin nyambung dan bakal keren filmnya. Absurdis sih. kayak Iya, absurdis. Kristo, Darto, Kristo. lu To Brothers. Menarik. Tapi pokoknya dari keluarga tuh yang absurd cuma lu doang. Bokap absurd. Oh, bokap juga absurd. Bokap absurd. Jadi gue tuh salah satu yang bikin gue bisa impersonate tuh Bokap. sebenarnya bokap juga. Karena gue dari kecil bokap tuh bercanda kalau dia bercanda tuh niruin suara gitu, ngubah-ngubah suara gitu kayak. Oh. Jadi kayak misalnya nih dia Gini. misalnya Manesa. Itu kesurupan. Itu kesurupan sih. Itu kesurupan, Mas. Sakit itu bokap gue. Manesa aing mau. Misalnya gue juara 1. Terus bokap tuh mau bercandain kamu juara 1 dari 2 peserta kan gitu. Nah, dia tuh misalnya Kristen juara 1 gitu kan. Wih, keren juara 1. Tapi pesertanya 2. Kayak gitu. Oh, tapi dari kecil kayak gitu, bercandanya modelan kayak gitu. Ngelem kali bapak lu. Enggak. Ternyata kita satu keluarga gitu ya. Tapi kita gak ada yang tahu gitu. Karena satu yang ini ngelem, yang ini lupa, ini ngelemin yang ini jadi lupa, gak ada yang ini. Banyak banget stoknya di rumah. Buat apa ya? Goblok. Iya kayak gitu. Terus bokap juga suka niruin aksen gitu-gitu kan. Jadi impersonate British, gitu. Enggak sih, aksen Indonesia lah. Kayak Sunda, Jawa. Batak. Kau sudah makan Kristo? Iya. Berarti emang bercanda. Cuman Berarti emang berkesenian masalahnya itu tuh suka dipakai sehari-hari. Jadi kayak, aduh jangan pak gitu. Paham lagi nih. Apalagi ada di temen restoran, ke rumah. rame. Itu kalau misalnya, dulu kan gue pernah pindah ke Sumatera. Terus bokap gini, kamu tuh kalau lagi di daerah sini, kalau kamu niruin aksen mereka, menggunakan bahasa mereka, itu tuh jadi kayak respect ke mereka gitu. Mati. Coba kamu gitu. Oke pak, terus berhenti nyari jalan nih, terus ada orang, bang kalau orang sini kemana bang? Oh lurus ke kanan gitu. Oke, lu jalan. Terus kata bapak, jangan kayak gitu, kamu harus niruin suara mereka, aksen, pakai bahasa mereka, ngomong itu pakai bahasa mereka. Oke, nih lihat ya, terus bapak berhenti, terus ada nih orang kan. Bang, gimana kalau kok tigor? Jadi tigor. Kelihatan banget orangnya tuh emang kayak sampai dia pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar aja gitu. Kayak, ayo daripada lu berusaha narik gua ke lu, mendingan gue yang narik lu ke gua deh. Ayo bahasa Indonesia yuk, bahasa Indonesia yuk. Ayo bahasa Indonesia yuk gitu. Bokap lu orang Jawa. Bokap gue Jawa. Kan bentuknya kan orang juga ngeliat. Orang Kayaknya Jawa. bukan orang Batak sih buat Batak. Gimana tahu? Gimana kalau misalnya kayak berasta lagi? Ini kok Batak Makassar jadinya. Emang konyol juga berarti bokap ya? Lucu. Bokap gue tuh, waduh konyol. Suka bercanda. Konyolnya konyol banget. Bahkan pas gue udah mulai terkenal gara-gara impersonate, dia juga jadi kayak, apa jadi konten kreator juga ya? Wah. Jangan. Ajak main film sih toh. Iya. Udah ditinggal meninggal, udah sekali ada adegan. Ada yang mana? Pokoknya dia cameo jadi bapak-bapak yang nangisin bapaknya Gema meninggal. Oh yang pas kayak- di rumah. Yang di pemakaman. Oh, di pemakaman. Yang di pemakaman terus ada orang-orang MLM. Terus Oke. nangisin kayak hidup Smardex. Hidup Iya, iya. Smardex itu bapak gua. Bapak-bapak yang sambil kayak terima kasih Pak ini. Bapak yang yang ngomong itu bokap yang lu? ceritanya bapak yang nangis itu bapak gua. Yang ada dialognya? Iya, heeh. Oh itu bokap lu? Iya bokap gua. Kayak gitu. Mau sekarang. Tapi bangga itu. Akhirnya. Takut gua kalau bokap gua viral, dia tuh kalau bercanda tuh suka tiba-tiba tidak sengaja ofensif. Niatnya nggak ofensif, tapi nggak sengaja kayak misalnya gue udah bisa aksen banyak kan. Iya. Terus bokap gue ngomong pas masih kerja,
Bro, papa besok ada bos mau datang dari luar. Kamu ajarin dong aksen papa supaya pas papa nyambut di depan panggung, itu tuh dia berasa kayak di rumah gitu, Iya. berasa diterima. Gitu. Native lah ya. Iya, terus oke. Aksennya apa? Bosnya dari mana? Dari India. Wow. Nih gue ngajarin India. Kan dengan bentuk bokap lu begitu, terus welcome to Mister, disangkanya cengin. Makanya gue langsung, Pak jangan Pak. Nggak, kamu ajarin sampai papa bagus. Sumpah. Sebagusnya bagus, lu akan di kick. Gue masih mau sekolah, kayak mendingan jangan deh. Lu dikeluarin lah, gila dari kantor. Tiba-tiba bokap gue dipecat kan gak lucu ya gara-gara, ayolah coba kamu. Bahasa Indonesia tapi gini, selamat datang. Gitu. Selamat datang. Langsung. Selamat datang, enggak biasa bahasa Indonesia tapi gue ya. Kepalanya doang ngajarin India. Tapi lu deket berarti sama bokap mah ya? Bokap nyokap deket. dekat. Oh. Film terbaru apa? Tok. Bokap sekarang. Hah? Bukan. Sekarang itu judulnya Operasi Pesta Copet. Oh. Dulu kan operasi pesta pora. Announce-nya. Betul, cuman sekarang kenapa diganti judulnya? Supaya lebih secara komunikasi lebih menjelaskan lagi. Lebih mudah. Lebih mudah gitu ya. Langsung orang pasti film tentang apa nih? Tentang Operasi Pesta copet. Copet gitu. Eddie Kemot. Filmnya perdana Eddie Kemot. Eddie Kemot adalah salah satu Sutradara director kita juga. Ya. Oh iya? Kan gue bikin pertunjukan toh. Bikin teater-teater itu toh. iya. Dan direkturnya Eddie Kemot. Chris harus main nanti next pertunjukan. Mau dong, waktu itu gue Lu harusnya sempet kontak. main. Pernah, iya, Iya, benar. tapi jadwalnya waktu itu gak Iya. bisa. Gue harusnya mau. Ini tahun waktu ini itu. kita ada lagi. Kita juga mau bikin film, lo ngedirect film kita. Hah? Kok tiba-tiba ditembaknya ngedirect film Iya. kita? Dia matematika. Udah aja lu berdua. Toto bersaudara. Toto. Kan Toto brother. Jualan jamban. Jualan jam. Toto bersaudara. Oh, filmnya- Jualan jamban tapi emas. Kan Kan filmnya tentang kalian berempat masuk ke dalam toilet pas diguyur pindah ke tahun 1921. keren. Anjir. Percaya nggak? Kita pernah bikin drama tentang Iya, Dia main juga. Tentang Oh yang audio. audio. Iya. Iya, emang kita nggak jauh-jauh dari berak. Oh iya juga ya waktu itu berak ya. Iya. Jamban mas. Jamban emas. Sekarang operasi Pesta Copet. Pesta Copet. Operasi Pesta Copet. Ini kan Syutingnya tadinya operasi Pesta Pora. Karena syutingnya diambil di Pesta Pora. Ceritanya Itu gimana ribet gak tau? Ribet banget ya. Kamera berapa? deg-degan sih. 276. Kebanyakan kameranya masih itu. Oh, sorry. Lu mau pakai GoPro itu. Banyak banget itu. Kameranya ya berapa ya? Kayaknya 4 kali ya. Lupa sih gua persisnya berapa. Cuman deg-degan itu gara-gara takut penonton tuh jadi pada ngeliat syuting gitu. Jadi ngeh kan? Iya. Gak boleh ngeh kan mereka? Gak boleh, justru harus kayak Serius? menikmati. Iya. Pesta Nah Poranya. ini nilai uniknya nih. Dan Iya. maksudnya Iqbal aja ditaruh di tengah-tengah gitu kan. Foto-foto. Iya, takutnya gitu kan. Cuman kerennya sih memang si Iqbal di film Operasi Pesta Pora ini memang bertransformasi. Pesta Copet. Oh kan. Operasi Pesta Copet. Masa kita yang ngingetin? Iya maaf. Bertransformasi. Bertransformasi di film Operasi Pesta Copet ini bener-bener beda banget. Iya, gue ngeliat Iqbal Gembel ya, gembel. gembel. Gembel banget. Jadi wah cocok banget sih dia meranin itu. Orang sampai nggak ngeh. Gak ngeh. Itu di Dia Pesta lewat Pora. tuh orang gak ngeh. Tapi pakai- Ribuan, ratusan ribu orang. Topi. Nggak pakai topi kayak biasa aja. Lu tau gak sih kemarin tuh sempet dia viral 2 bulan lalu apa di Twitter gara-gara ada yang ngomong kayak jadi ada orang mau minta foto sama Iqbal. Terus pada ngomong di komennya, kok jatuhnya kayak Iqbal minta foto sama dia gitu. Gara-gara Iqbalnya buluk banget. Gembel banget. Nah itu tuh dia gara-gara habis selama syuting dia tuh tanning mulu jadi biar kulitnya abu. Oh. Jadi tanningnya tuh yang nggak dipakein tanning oil. Kalau dipakein tanning oil kan jadi bagus kan tanningnya. Coklat. Ini tuh nggak jadi kayak abu gitu, kayak tanning buluk kena matahari. terus. Iya gitu. Ya Allah. Terus sengaja mukanya berminyak, nggak di perawatan. Jadi ya udah jadi begitu. Gila totalitas. Wah totalitas keren. Sampai nggak Harusnya ngeh. Kemot nggak usah itu ya, Darto aja. Gue udah nyiapin peran itu tuh. Gue gak di-calling-calling sama Kemot ya. Nanti sequelnya Iya, mungkin. gue udah berminyak. Gak perawatan. Abunya dapet. Lebih ke ungu ya saya. Abu ini. Suzuki FPV. Anjing Suzuki 2005. FPV. Jadi ini ceritanya apa sih? Pesta Copet bener-bener tentang copet. Iya, jadi tentang 4 anak muda yang nekat untuk melanjutkan perekonomiannya, mencopet
di konser terbesar di Indonesia. Festival Pestapora. musik Festival ya. musik terbesar. Pesta- Ya, festival musik terbesar di Indonesia. Itu sinopsis Pestapora. besarnya. Iya, itu sinopsis besarnya. Lo jadi siapa? Gue menjadi Adut. Adut. Anak badut. Adung. Iya. Adut. Oh, Adut. Anak Kalau Adung anak Badung jadi. Ya, makanya kalau ini anak badut. Badut. Ada lu, ada Zulfa. Iqbal, Gua Zulfa, Kawai, Iqbal, sama ada Beberapa Sisi Tipsi. musisi. Aduh, gue tiba-tiba lupa namanya. Ojan. 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 Ada Ojan. Oh, ada Sisi Ojan Tipsi. juga? Ada Ojan. Yoi, ini film perdana dia. Di situ dia lihat mata oh. Beda Ojan, beda Ojan. Bukan, beda Ojan. Tatap mata Ojan. Beda Ojan kali. Belo. Beda Ojan kali. Gak gitu juga kali. Baru juga tuh. kali. Nenek. Tua banget ya. Baru banget. Referensinya nggak ada yang baru lagi. Tatap mata Ojan. Tatap mata tuh. Ojan. Baru tayang tahun lalu tuh ya kayaknya. Ya. Baru tayang tahun lalu. Tapi ini bakal tayang kapan? Bakal tayang 27 Agustus di bioskop. 27 Agustus. Dan gue bangga banget sama proyek ini karena ini adalah salah satu proyek yang syutingnya tuh serunya minta ampun. Kok bisa? Karena kita syuting ada yang di tengah crowd beneran, Ya. sama ada yang nge-recreate Pesta Pora. Oh iya. Coba ya iya, lu gua nonton, tahu, gua tahu, lu gua nonton, tahu, lu gua tebak. tahu. Yang mana? Ya lu nikmati aja filmnya, cuman nanti mungkin ada momen di mana lu bisa kayak ini yang mana yang di-recreate ya gitu. Karena nggak berasa sih, jujur keren Karena banget harus itu. sebesar timnya. itu juga dong penontonnya, banyaknya, setnya. Extras tau nggak berapa? 500. At the same time. Iya, Anjir. 500 orang tuh zeret. Jadi biar bahkan ada yang kayak di copy gitu. Jadi 500 di sini pakai teknik-teknik gitulah iya, gua nggak iya, ngerti. Cuman Oh berarti lu udah nonton nih, udah rough. belum, cuman maksudnya ya ada roughnya beberapa part gua udah nonton terus kayak anjir beneran gak berasa ya. Adegan ini kan bukan di Pesta Pora. Iya aslinya. gitu. Wah di PRJ nih. Gitu kan. Tetap Itu nyari crowd. jatuhnya ngeribetin diri Tetap sendiri nyari doang. crowd, Masa iya. nyari crowd lain di... Kok ada Ciki di belakangnya? Ada yang di crowd kampanye Golkar. Kuning kuning semua. Kan yang penting nyopet di mana aja. Iya, nyopet. Lagunya matimu. Tapi penontonnya kok gak nyari? Kok kayak nyari nggak crowd nyanyi aja. menurut Edi Kemot langsung. Di mana lagi kita nyari crowd? Nyari crowd terus. lagi. Tapi ini kan Jumatan Istiqlal. Crowd banyak tuh. Bubaran. Nih, ini kan perdananya Kemot ya. Lu kan aktor, tapi lu directing juga. Lu suka ngerasa Enggak gini nih harusnya nih ya. gitu nggak Atau sih enggak jadinya? lo juga Lu suka memposisikan, memisahkan lu jadi Kristo yang aktor sama Kristo yang director gitu. atau justru mot gimana kalau angle-nya dari sini mot gitu. Maksud gitu. Baju berani banget ya. Jatuhnya yang sengak ya. Sotoy banget aja. Enggak sih, malah gue sukanya saat menjadi aktor itu gue belajar jadi sutradara juga. Karena gue jadi nyerap ilmu kayak, oh cara dia ngedirect tuh kayak gini. Oh misalnya ada yang angle-nya dari sini. Kenapa angle dari sini pak? Oh soalnya biar kayak gini-gini, biar dapetin emosinya seperti ini. Gue jadi belajar hal baru juga gitu. Kaget gue. Kalau lu mah, Kayak minum kopi. kalau lu main film Hah? sutradara Darto, Ah. gue jamin lu nggak belajar apapun. Jahat. Wah, tapi Kenapa dari sini Pak? Ya suka-suka gua aja. Itu dia, yakin gue. Pak kenapa kayak gini? Mendingan gini Pak. Oke, itu lebih bagus gitu. Masih lebih gitu dia. Gini, ini oke itu lebih bagus itu ada. Udah itu aja udah. tapi berubah terus Darto, tiap filmnya terus. Terus keren, tapi Nggak, keren. kualitasnya Serius. meningkat. Penontonnya menurun. Tenang nih yang keempat nih. Min. Yang keempat Bener. nih 5 juta. Oke, nggak Bener, apa-apa. itu temen tanya siapa yang paling care sama film lu. Omes tuh apa-apa selalu. Ya kalau lu kan emang mau karena dibayar murah. Jadi lu Sampai kemana aja filmnya tadi, kenapa begini, yang baru ini begini, harus Omes toh tuh care support. tuh dia. Bener gak? Support dia. Temen tuh harus saling support. Ini kita juga Seperti kita support film filmnya ini. Operasi Kita Pesta teman-teman Copet. kita Pesta Copet. semua, 27 sahabat-sahabat kita semua. Iya. Kemot ada di Zulfa, sana. Awe ya, Awe juga Ya, sebagai Awe jadi komponnya. kompon ya? Ojan temen gua juga, Iqbal juga kita kenal. Iya. semua. Soy. Pak Sukses. Kemot. Pokoknya jangan lupa masyarakat sehat untuk nonton Operasi Pesta Kopet di Copet. Gue tau tuh iklannya tahu. dulu. Kopet, kodok, ngepet. Ada versi Sundanya ya, Operasi Pesta Cepot itu ya. Aduh. Lu harus nyari dong. Apa tuh? Gak jadi, operasi pesta copot. Ya, lata. Oke, yuk. Oke, 27 Agustus 2026. Ya. Jangan lupa Operasi Pesta Copet. Terima kasih Kristo Immanuel.